Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang kami hormati Pak Dede Nur Rahman dan juga teman-teman semuanya. Kali ini kami dari kelompok 5 kelas 7C akan membawakan materi dengan tema specialty coffee dengan metode linear regression atau mencari kualitas kopi dengan cara linear regression. Pada kelompok kami akan memperkenalkan, Pada kelompok kami akan memperkenalkan yang pertama saya, selaku moderator, Muhammad Hasbi Ashari, ada Mas Eko Namianto, selaku operator, ada Diar Pangestu, Yulia Daniati, dan Devianti Lumbang Ngaul, selaku kelompok anggota dari kelompok kami. Next. Pada kesempatan kali ini, pada topik pembahasan ada latar belakang, analisis, pembahasan, demonstrasi penggunaan rapid manner, dan juga kesimpulan, yang nantinya akan dijelaskan oleh Mbak Devi, latar belakang, terus ada analisis dan pembahasan yaitu Mas Diar dan juga Mbak Yulia, dan lalu ada demonstrasi penggunaan rapid manner yaitu Mas Eko. Baik, next. Pada tahap ini, saya persilakan untuk Mbak Devi untuk menjelaskan waktu dan tempat, kami persilakan. Terima kasih Mas Hasbi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang. Pada tahun 1974, istilah ini Scotch Specialty Coffee mulai digunakan. Tercatat dalam perdagangan teh dan kopi untuk menjelaskan kualitas yang dimiliki oleh kopi green bean. Pada literatur lain, penggunaan istilah skor untuk menyebutkan kualitas dari suatu biji kopi tertuang di deklarasi pada sebuah forum pertemuan yang membahas penurunan harga dan kualitas kopi pada isu produksi kopi global. Masa itu, pasar kopi diatur oleh International Coffee Agreement (ICA) pada tahun 1962 hingga 1989. Namun ketika pasar kopi sedang dalam kebingungan dan ICA pun mengalami permasalahan. Di forum-forum yang memimpikan kembali ke bangkitan pasar kopi, sering disebut istilah specialty coffee. Hingga sekarang istilah specialty coffee mengacu pada biji kopi yang berkualitas. Oke, next. Selanjutnya, biji kopi yang sudah disangrai akan melalui proses pengujian pada tahap cupping dengan menggunakan standar protokol dari Specialty Coffee Association of America (SCAA) yang sudah terbukti. Menguji single origin meliputi fragrance, flavor, sweetness, acidity, body balance, aftertaste, dan overall impression. Semua hal tersebut akan diakumulasikan dengan skala skor tertinggi 100. Oke, next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Yulia. Baik, terima kasih Mbak Devi. Saya coba untuk membawakan untuk pembahasan dan analisis. Yang pertama itu data mining. Data mining sendiri disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar sehingga dapat digunakan sebagai pengetahuan. Kemudian untuk algoritma data mining, ada banyak konsep algoritma yang digunakan untuk data mining, diantaranya estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan lain-lain. Next. Kemudian untuk algoritma linear regression, salah satu algoritma yang dapat memodelkan persamaan untuk menghitung estimasi, yaitu algoritma regresi linear. Kemudian linear regression mencoba untuk memodelkan hubungan antara dua variabel dengan memasang persamaan linear untuk mengamati data. Next. Untuk studi kasus, saya serahkan kepada Mas Diar, silakan. Ya, terima kasih Mbak Yulia. Di sini saya akan menjelaskan studi kasusnya. Pada kesempatan kali ini kami akan
menerapkan salah satu metode data mining, yaitu linear regression, menggunakan dataset dari situs Coffee Quality Institute atau yang disingkat dengan CQI tentang nilai atau skor dari sebuah specialty coffee. Kami akan memprediksi nilai atau skor dari specialty coffee dengan menggunakan tool RapidMiner sesuai dengan yang diarahkan dari dosen. Lalu untuk menentukan skor atau nilai dari specialty coffee ada beberapa atribut yang kita gunakan, yaitu diantaranya ada 8 atribut dari total keseluruhan. Ya, yang pertama yaitu dari aromanya, dari baunya sendiri itu seperti apa. Yang kedua dari flavornya atau dari rasanya ya. Kemudian yang ketiga aftertaste-nya. Jadi setelah kopi itu dirasakan, rasanya itu seperti apa. Dan yang keempat itu dari bodinya, dilihat dari gambaran fisiknya seperti apa, warnanya dan sebagainya macam. Yang kelima balance dari rasanya, apakah rasanya itu sudah seimbang atau tidak. Kemudian yang keenam uniformity, selanjutnya yang ketujuh dari clean cup. Ini dilihat dari seberapa bersih dari cupnya sendiri, dan yang terakhir itu dari sweetness. Nah, untuk for your information, CQI sendiri itu merupakan organisasi non-profit berskala internasional yang dibangun untuk meningkatkan kesadaran kualitas kopi bagi masyarakat luas. Nah, organisasi ini sudah lama berdiri, yaitu sejak tahun 1996. CQI juga banyak menyelenggarakan program-program, diantaranya mulai dari penelitian, agronomi, bisnis, hingga pembangunan. Nah, untuk tujuan CQI sendiri, yang pertama, dia menggerakkan kembali komunitas kopi yang biasanya udah berhenti di tengah jalan. Yang kedua, ini sebagai objek mencari tahu dan gambaran dalam membuka peluang bagi para masyarakat yang ingin mendirikan usaha kopi. Lalu yang ketiga, memberikan edukasi informasi kopi untuk para produser. Nah, jadi para produser ini dirancang untuk bersaing dengan produser lainnya. Yang keempat, memperluas edukasi kopi menggunakan bahasa universal. Nah, jadi di setiap kopi ini kan dia bahasanya kan beda-beda. Nah, ini untuk mempelajari bahasa dari setiap masing-masing negara. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kesejahteraan hidup petani kopi. Maka dari itu, semakin kopi ini banyak digemari, maka petani kopi sendiri akan menjadi semakin sejahtera dalam hidupnya. Bang Eko, next untuk slide selanjutnya. Nah, untuk pembahasan tools kita yang akan dipakai, yaitu RapidMiner. RapidMiner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka atau open source. Nah, RapidMiner merupakan sebuah solusi untuk melakukan analisis terhadap data mining, text mining, dan analis prediksi. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif dan prediksi dalam memberikan wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. RapidMiner memiliki kurang lebih 500 operator data mining, termasuk operator untuk input, output, data preprocessing, dan visualisasinya. Nah, untuk selanjutnya membuka data dari CQI dan pengoperasian toolnya akan dilanjutkan oleh Bang Eko. Silakan Bang Eko. Terima kasih Mas Diar atas penjelasannya, cukup panjang dan detail ya mengenai CQI atau Coffee Quality Institute, di mana organisasi tersebut melakukan banyak penilaian terhadap specialty coffee di berbagai belahan dunia. Oke, untuk selanjutnya adalah demonstrasi penggunaan RapidMiner dengan algoritma linear regression. Pertama-tama kita buka dulu RapidMiner-nya. Oke, di sini kami akan menggunakan tools RapidMiner untuk menghitung atau memprediksi
nilai dari sebuah specialty coffee. Di sini kami menggunakan 2 data. Yang pertama itu adalah data training, yang kedua adalah data testing. Data training berisi himpunan data yang telah dilakukan oleh CQI untuk nilai sebuah specialty coffee berdasarkan atribut-atribut yang telah menjadi standar oleh CQA seperti aroma, flavor, aftertaste, acidity, body, dan lain-lain. Sampai di kolom terakhir ini adalah poinnya. Lalu yang kedua adalah data testing, di mana ini adalah data baru yang kita kasih nilai sendiri. Nilai dari aromanya 8,67, lalu ada 8,75, dan di sini belum ada nilai atau pointsnya yang nantinya kita akan prediksi dari dari data ini. Kita akan prediksi mendapat poin berapa menggunakan tools RapidMiner. Oke, pertama-tama kita membutuhkan operator read CSV. Kenapa saya pakai atau kami pakai CSV? Agar lebih ringan dalam pembacaan datanya atau load datanya. Nah, kita tinggal drag and drop aja. Lalu kita load datanya bisa menggunakan import configuration wizard. Kita pilih last directory, lalu kita load data training. Oke, kita next, dia membaca kolom-kolomnya. Nah, karena kita menggunakan algoritma linear regresi dan yang kita estimasi nanti adalah poinnya, maka pada kolom poin sini kita jadikan atau kita ubah role-nya menjadi label. Ubah jadi label yang nanti algoritma akan menghitung acuan dari data-data yang telah kita set. Kita finish. Data training sudah kita load. Lalu yang kedua adalah kita load lagi data testingnya. Kita read dulu. Testing. Lalu kita load last directory. Next. Dia membaca filenya. Nah, di sini tidak ada kolom poinnya. Kita finish saja. Oke, setelah data training dan data testing sudah berhasil kita load, lalu kita cari operator linear regresi. Kita hubungkan data trainingnya, lalu kita apply model dari si linear regresinya ini menggunakan operator apply model. Apply model. Kita hubungkan linear regresinya ke model, lalu kita hubungkan data testingnya juga. Nah, setelah semuanya terhubung, kita bisa geser atau hubungan lagi ke hasilnya. Nah, setelah terhubung semua, kita bisa running. Nah, ini adalah nilai prediksi yang dihitung oleh RapidMiner dari dataset yang telah kita assign. Di sini kelihatan prediksinya. Jadi misalnya aromanya 5,650, flavornya 5.600, dan seterusnya, itu akan mendapat nilai atau poin sekitar 6.0,29. Nah, di sini rumusnya bisa kelihatan juga perhitungan dari prediksinya. Oke, demikian penggunaan RapidMiner menggunakan algoritma linear regresi. Selanjutnya saya serahkan ke Mas Hasbi selaku moderator. Silakan Mas Hasbi.
Ya, terima kasih Mas Eko. Pada kesimpulan kali ini bisa kita simpulkan dengan dataset histori penilaian kopi yang dipublis oleh Coffee Quality, kita dapat memprediksi skor dari kualitas specialty coffee yang parameternya sudah kita set sedemikian rupa. Baik, sekian untuk presentasi kita. Apabila ada kekurangan dan juga ada pertanyaan bisa diajukan kepada kami selaku tim dari kelompok 5 dan juga bisa kita diskusikan pada grup-grup forum kita. Untuk presentasi kali ini kita akhiri, kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dah.